Mungkin bisa diceritakan kepada kami, Nesia ini komunitas seperti apa? Silakan. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Miss Sally dan juga Bu Bitis untuk memberikan kami ruang untuk memperkenalkan apa itu Nesia. Nah, Nesia sendiri adalah suatu komunitas yang mana kita bangun dari mulai akhir tahun dan akhir tahun 2021 dan itu bertempat di Pare. Nah, jadi teman-teman Indonesia ini adalah kumpulan dari para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Khairupan Kediri dan kami dari berbagai daerah dan kami bertemu dan melihat suatu permasalahan yang ada di daerah, makanya kami bentuklah Nesia dan Indonesia bergerak pada bidang society, leadership, bisnis, seperti itu, dan juga education. Oke, baik. Berarti baru kemarin nih ya, akhir tahun 2021 ya berdirinya ya? Iya. Betul ya. Oke, mungkin bisa diceritakan ini Mbak Sarah kepada kami. Awal terbentuknya bagaimana ini Nesia ini? Dan kurang lebih pada waktu itu anggotanya berapa? Silakan. Baik. Awal mula dari terbentuknya Nesia itu adalah kami melihat permasalahan dari kampus. Mungkin kalau Miss Sally atau Bu Titis tahu kampus di Universitas Kehidupan Kediri, kita kekurangan SDM dan juga kekurangan support mungkin dari pemerintah juga. Nah, makanya kita bergerak bagaimana caranya kita juga bisa bangkit bersama, kita bisa membawa teman-teman yang ada di universitas bisa grow, bisa melakukan apapun tanpa harus kita bergantung pada kampus. Oke, baik. Visi misinya lebih ke itu ya, lebih ke ingin supaya teman-teman ini pada lebih bangkit lagi atau lebih upgrade skillnya begitu ya, Mbak Sarah ya? Ya, untuk visi sendiri kita juga tentunya kan di sini ada Kampung Madu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita mendapatkan suatu peluang untuk membantu UMKM yang ada di Kampung Madu. Jadi kita juga bergerak pada bisnis dan juga tentunya visinya itu bersinergi dan berdedikasi yang bisa membawakan manfaat dan memberi manfaat untuk pada orang-orang sekitar. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau berpindah nih untuk ke Mbak Nisa ya. Halo, selamat sore Mbak Nisa. Iya, nih Mbak Nisa bisa dibuka lagi Mbak. Nah, supaya terdengar suaranya ya. Mbak Nisa ini selaku sebagai Ketua Departemen Internal Eksternal Nesia. Wah, nih kayaknya bolak-balik ya kerjaannya nih kayaknya nih. Soalnya internal eksternal, dalam luar gitu ya. Mungkin bisa memberikan informasi kepada kami Mbak Nisa mengenai keanggotaan dari Nesia ini sendiri. Apakah hanya di Pare Kediri saja atau mungkin malah sudah se-Jawa Timur barangkali? Silakan Mbak. Baik Ibu, baik nih. Terima kasih sebelumnya, sebuah kehormatan nih bagi kami untuk bisa membawakan, bisa diundang dalam acara Community Corner ini. Jadi keanggotaan Nesia sendiri untuk saat ini masih dalam lingkup kampung Inggris, Mas. Jadi kita terdiri dari berbagai halo. Ya. Dan menuntut ilmu di kampung Inggris. Tepatnya di Nowadays English. Dan ini emang dan kita hanya sebatas lingkup di Nowadays English. Oke. Mungkin untuk kedepannya bisa berubah. Ya, begitu Mas. Oke, berarti hanya khusus di Kediri saja ya, belum kemana-mana begitu ya, belum melebar atau menggurita kemanapun ya. Tapi mungkin ada mimpi, mungkin bisa ya untuk menggurita kemana-mana ya. Oke, baik. Nah, untuk anggotanya sendiri saat ini kurang lebih sudah berapa ini anggota dari Nesia ini?
Untuk saat ini sekitar 42 anggota ya yang sudah tergabung dalam Indonesia. Itu hanya mahasiswa saja atau ada orang umum juga yang ikutan? Untuk saat ini hanya lingkup mahasiswa. Jadi mahasiswa dari Universitas Kahuripan Kediri yang bertempat tinggal di Nowadays English, seperti itu, Miss. Oke, baik. Nah, untuk proyek kegiatannya nih, saya mau balik ke Mbak Sarah lagi. Untuk proyek kegiatannya, Mbak Sarah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apa saja sudah dilakukan selama ini dari akhir 2021 kemarin ya, sampai saat ini. Silakan, Mbak Sarah. Baik, Miss. Jadi kita bergerak pada Tridharma mahasiswa, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Oke. Nah, maaf, ini suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, oke. Nah, dari awal kita merakap, kita waktu itu bertemu dengan saya masuk di sebuah organisasi yaitu Pemimpin ID. Mungkin Miss Sela tahu Pemimpin ID, dan kami membuat suatu kerjasama, untuk menjadi leader yang bisa membuat proyek-proyek yang baru gitu. Jadi dan juga waktu bulan puasa kita sudah melakukan bagi-bagi buat teman-teman di luar sana. Kita membagi sedikit-sedikit kayak ya jajanan, nasi buat para penjual dan juga para seperti becak. Oke, baik. Itu proyek yang sudah pernah dilakukan ya. Lalu yang ada hubungannya dengan UMKM ini, apakah ada sesuatu juga yang sudah kalian lakukan? Tapi bentar dulu, ditahan dulu, jangan dijawab dulu ya. Kita karena mau break iklan ini. Ditahan dulu ya. Baik, sahabat-saudara, kalau Anda mau bergabung juga bersama kami, siapa tahu Anda juga ingin bergabung ya dengan Nesia, silakan Anda bisa bertanya melalui 0811 304 9800. Kami masih menunggu sampai nanti jam 4 sore. Atau juga bisa telepon di 031 732 7102. Instagram di Sonora_Surabaya, atau juga bisa masuk di Facebook di Sonora Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Meski merdu, sebuah komposisi jika dimainkan sendiri-sendiri akan terasa tanpa makna. Jangan main sendiri-sendiri ya, yang sinkron, yang kompak. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Dengan kerjasama dan kekompakan, kita bangun kemerduan jadi kemegahan. Sebagaimana peran Indonesia mengajak negara-negara seluruh dunia untuk bangkit bersama, menghasilkan kontribusi positif untuk kemajuan peradaban dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kominfo untuk Presidensi G20 Indonesia. Recover together, recover stronger. 50 tahun Radio Sonora, rangkai suara, satukan Indonesia. Perkaya wawasan Anda dengan konten-konten menarik di akun resmi sosial media Sonora, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok @SonoraFM92, serta subscribe channel YouTube Sonora FM. 50 tahun Radio Sonora, rangkai suara, satukan Indonesia. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan.
Baik, sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami lagi dan kita masih ada di Community Corner bersama komunitas Nesia, Nowadays English Student Intern Association. Dan hari ini kita ngebahas mengenai pemberdayaan ekonomi ala anak muda. Sudah ada 3 narasumber kami. Ada Ibu Titis Tata, MMCT, NNLP, CPSTF, founder Talenta Virtual, Training Center and Psychoanalysis, dan juga ada Mbak Sarah Ayu Permata Dewi, Wakil Ketua Umum Nesia, dan Mbak Nisa Listiana, Ketua Departemen Internal Eksternal Nesia. Baik, saya lanjut lagi nih ke Mbak Sarah terlebih dulu ya. Tadi kan sempat menggantung pertanyaannya. Mbak Sarah, tadi kan saya bertanya proyek yang sudah dilakukan apa saja. Tadi kurang lebih ada pembagian ya, kayak kurang lebih seperti sembako begitu ya ke anak-anak begitu ya, ataupun juga masyarakat sekitar. Nah, tadi kan ada hubungannya dengan UMKM. Apakah ada proyek juga dilakukan dengan UMKM tersebut, Mbak Sarah? Silakan. Oke, baik Bu. Tentunya yang setelah kami sampaikan tadi, kita juga menggarap Kampung Madu, yang mana kita bekerja sama dengan Ketua Asosiasi Peternakan Lebah Kediri, dan kita juga bekerja sama dengan para peternak di Kediri, dan yang mana kita menghasilkan suatu brand. Dan tanggal 1 Juli kemarin kita melakukan launching brand yaitu Fares Honey. Nah, jadi kita melakukan bisnis juga di Fares Honey. Dan itu dilakukan oleh tim dari manajemen sendiri. Oke, produknya berupa apa itu kalau boleh tahu? Produknya berupa apa? Itu madu. Oh, madu. Oke. Namanya Parasaili. Namanya? Fares Honey. Oh, Fares Honey. Oke, baik. Ya. Dan itu dijual di mana, Mbak? Kita menjual di Shopee, di Facebook, di Instagram, dan juga secara offline. Oke, baik. Jadi dari program peternak madu ini Anda bersama dengan Nesia mencoba untuk mendistribusikannya atau juga mempromosikannya lewat media sosial begitu ya? Oke. Menurut saya di sini melihat sekali banyak peluang, apalagi mungkin Ibu tahu di Jawa Timur kita mempunyai PT Gudang Garam, dan juga saya pikir tidak sah untuk mengembangkan, apalagi sudah ada Kampung Madu, Kampung Inggris, dan juga kita tidak hanya bergerak di madu saja, Bu. Jadi kita juga melihat di sini banyak sekali lahan yang bisa kita olah menjadi padi. Saya lupa itu. Ini semacam kacang hijau. Ya, kacang hijau. Nah, baik. Mungkin ngertinya bahasa Inggrisnya kali ya, Mbak Sarah ya. Oke. Silakan lanjut ya. Kacang hijau diapain ini? Kacang hijau kita seperti melakukan distributor, menjadi supplier kepada masyarakat nantinya. Dan ini masih dilakukan oleh tim kami. Dan juga ada, jadi kita dibagi sesuai dengan jurusan, Bu. Nah, masing-masing jurusan mempunyai proyek sendiri, yaitu juga berkaitan dalam bisnis. Oke, baik. Jadi tadi ada kacang hijau, ada madu. Wah, ini pastinya akan berkembang lagi dengan UMKM yang lainnya, begitu ya, Mbak Sarah ya. Tidak hanya stuck di situ saja. Karena juga saya waktu itu pernah bertemu dengan salah satu pelaku UMKM, jual durian, dan beliau bilang bahwa UMKM belum dilirik oleh pemerintah. Nah, mungkin dengan gerakan kami nantinya mungkin kita juga bisa menjadi aspirasi bagi para pelaku UMKM agar pemerintah dapat melirik para UMKM. Oke, baik ya. Nah, untuk ininya sendiri mapping problem ini Mbak Nesia lagi Mbak Sarah ya. Bagaimana Nesia melakukan mapping problem yang terjadi di sebuah masyarakat sehingga bisa menentukan bentuk proyeknya seperti apa atau program kegiatannya seperti apa yang pas bagi masyarakat yang bisa menjadi target begitu, Mbak. Oke, baik. Untuk mapping sendiri mungkin
Pertama, kita melakukan solving problem di wilayah kampus, kampus Miss. Karena kita tahu bahwa kita harus grow bersama, makanya karena kekurangan informasi, kekurangan dari SDM dan pembangunan kampus, maka menurut saya adalah ini tugas kita, tanggung jawab mahasiswa sendiri tanpa harus bergantung oleh kampus. Kita harus melakukan suatu gebrakan di mana nanti orang bisa show, orang bisa melihat apa yang kita bisa lakukan gitu. Nah, untuk ke masyarakat sendiri, yang mana tadi seperti Pak Reshani, jadi kita berdiskusi dengan ketua asosiasi di peternakan lebah, bahwa lebah sendiri masih belum dilirik oleh pemerintah. Nah, jadi mungkin dengan awal langkah kami dengan membranding madu, dan selanjutnya kita juga bisa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai madu ini, nanti saya harap ini bisa menjadikan satu langkah bahwa lebah ini, madu ini bisa menjadikan fokus ekonomi di Indonesia juga gitu. Oke, baik. Jadi mungkin Nesia ini lebih melihatnya untuk menggarap hal-hal yang belum dilirik oleh pemerintah, begitu ya. Kurang lebih ada beberapa UMKM yang sudah bergerak, tapi ternyata dukungan dari pemerintah belum begitu konsisten di bidang tersebut ya. Maka digarap oleh Nesia. Begitu kalau saya tangkapnya, begitu ya Mbak Sarah ya. Betul ya? Oke, baik. Nah, bagaimana cara Nesia memperkuat jejaring ini? Karena ini kan masalah UMKM ini kan otomatis kita harus membantu mempromosikannya, begitu kan, di seluruh media sosial yang dipunyai oleh Nesia. Nah, ini bagaimana cara Nesia memperkuat jejaring dan sinergi lintas lembaga sebagai pendamping dan juga mentor untuk mendukung setiap proyek yang dilakukan oleh Nesia? Baik, Bu. Jadi di sini kan di kampung ini sendiri banyak sekali kursusan, banyak sekali lembaga, jadi banyak sekali orang yang datang ke sini. Nah, fokus utama saya adalah bagaimana caranya supaya orang ke sini itu bukan sekedar hanya belajar bahasa Inggris, namun juga dapat menjadi pemberi manfaat, apapun itu, hal sekecil apapun. Jadi saya rasa dengan tadinya, jadi kita punya plan ke depan untuk mengkoneksikan komunitas-komunitas yang ada di kampung Umis Pare untuk lebih peka terhadap sosial, apalagi di sini UMKM sangat banyak sekali gitu. Jadi mari kita sama-sama gitu. Nah, melalui dengan pemimpin IT pula, jadi saya mendapatkan connection lebih, jejaring lebih untuk menjangkau lebih banyak komunitas-komunitas yang ada. Oke, baik. Ya, kalau boleh tahu Instagramnya apa nih Mbak Sarah? Instagramnya Nesia yang buat promosi dan lain sebagainya, pastinya kan ini bisa juga diceritakan juga di Sonora nih. Siapa tahu nih sahabat Sonora ada ya, oh iya saya pengen beli madu, ini kan madunya madu asli. Ya kan, siapa tahu gitu. Monggo, apa nih Instagram, pokoknya semua media sosial yang dipunyai Nesia itu apa? Oke, untuk Nesia sendiri itu kita Nesia itu @_Nesia official. Itu adalah Instagram. Spellingnya Nesianya seperti apa? NAS biasa ya? Official. Ya, okay, biasa ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin peduli dengan kesehatan, teman-teman bisa lihat Instagram kami Pares Hani. Ya, Pares Pare gitu. PAR. Ya, PARES. And honey madu maksudnya ya. And honey madu. Oke. Dan juga bisa teman-teman untuk supaya gampang ya bisa lihat di Shopee-nya. Dan untuk kita juga bergerak di bidang literasi. Jadi teman-teman bisa melihat proyek kami di literasi, yaitu Ruang Nesia. Ya, Ruang Nesia.
Jadi insya Allah pada kedepannya kita akan menerbitkan buku, karena salah satu dari tim kita itu bagian dari tim kumparan. Oke. Bukunya ini tentang apa? Saya kurang tahu juga, Miss, karena itu mungkin di ketua departemen literasi. Jadi mungkin dari masing-masing dari kita akan diambil ceritanya. Mungkin pengalaman kalian kali ya, mungkin di Indonesia mungkin ya. Nah, ini saya jadi tertarik nih, pengen tahu nih, kenapa sih kok kalian itu tertarik bergabung sama Nesia? Nah, tapi di stop dulu, jangan dijawab seperti biasa, kita akan break iklan dulu ya. Mbak Nisa, Mbak Sarah, stop dulu, dan juga Bu Titi tetap bergabung bersama kami, dan juga untuk Anda sahabat Sonora, acara kami ini kami siarkan secara live melalui YouTube. Anda bisa melihatnya di Sonora Surabaya atau juga di Facebook di Sonora Surabaya. Kami juga siarkan secara live. Anda bisa melihat. Kalau bertanya silakan Anda bisa langsung bertanya melalui YouTube bisa, Facebook juga bisa, atau di WhatsApp ya di 0811 304 9800. Kalau mau telepon juga silakan di 031 732 7102. Kami akan pilih lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Radio Sonora menyelenggarakan UMKM Appreciation Award dalam rangka ulang tahun ke-50 Radio Sonora. Penghargaan akan diberikan kepada 10 UMKM yang berhasil melakukan inovasi selama pandemi, berhasil meningkatkan omset penjualan, atau inovasi yang berhasil mengembangkan varian produk UMKM Anda. Sonora UMKM Appreciation Award ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pelaku UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasil devisa bagi negara. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi Radio Sonora 021 633 7783, WhatsApp 0812 112 9200, media sosial Instagram dan Facebook @SonoraFM92. 50 tahun Radio Sonora, rangkai suara, satukan Indonesia. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau buka di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di Community Corner bersama 3 narasumber kami yang tergabung dalam komunitas Nesia atau Nowadays English Student Intern Association yang berada di Pare, Kediri. Ini pastinya menarik ya, apalagi khususnya buat Anda yang mungkin sudah pernah nih datang ke Pare, Kediri, sudah pernah ibaratnya merasakan atau mencicipi bagaimana kampung Inggris. Harus full pakai bahasa Inggris ya. Baik, sudah ada 3 narasumber kami bersama saat ini. Ada Mbak Sarah Hayu Permata Dewi, Wakil Ketua Nesia, dan juga Mbak Anissa Listiana, Ketua Departemen Internal Eksternal Nesia, juga Ibu Titis Tata MM CTN NLP CPSTF, Founder Talenta Virtual Training Center and Psychoanalysis. Dan jangan lupa, acara ini kami siarkan secara live ya melalui YouTube di Sonora Surabaya, Facebook juga di Sonora Surabaya. Baik, Mbak Sarah, Mbak Anissa mungkin bisa cerita kepada kami biar terdengar suaranya ya. Monggo. Ketertarikan saya untuk bergabung di organ, salah satunya saya bisa belajar untuk leadership karena Nesia ini membuka ruang untuk kami dapat berlatih menjadi seorang pemimpin. Selain itu
saya tentunya bisa mendapatkan networking dari berbagai anak daerah yang berada di seluruh wilayah Indonesia yang terkumpul dalam keanggotaan Nesia ini. Kemudian saya bisa menjalin sosial dengan masyarakat luas karena sesuai dengan departemen saya internal eksternal yang bertugas untuk menjalin sosial dengan masyarakat. Selain itu saya mendapat mentoring dari mentor yang luar biasa yaitu Mr. Imam Syafi'i yang membimbing kami dengan begitu sabarnya, yang mengajarkan kami tentang potret kehidupan sehingga kami bisa open minded, seperti halnya mengapa kami menjadikan pengembangan bisnis di suatu daerah ini sebagai concern utama di Nesia. Itu adalah berkat motivasi dan potret kehidupan pembelajaran dari beliau, di mana kami menjadi sadar bahwa sebuah tugas untuk mengembangkan potensi ekonomi bisnis dan inovasi bisnis dalam suatu daerah bukan hanya tugas dari badan daerah atau badan desa, tapi kami juga sebagai pemuda tentunya memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan hal ini, seperti itu, Miss. Sehingga kami sadar bahwa pentingnya pengembangan potensi ekonomi dan bisnis ini agar seimbang dengan kemajuan zaman, agar mampu mengikuti kemajuan zaman, seperti itu. Selain itu, ketika sebuah potensi bisnis dalam suatu daerah ini bisa meningkat, maka akan bertambah pula nilai kebermanfaatannya untuk masyarakat. Betul. Oke. Baik ya, sungguh mulia hatimu, Nak. Kalau Mbak Sarah nih, kenapa Mbak kau tertarik tergabung dalam Nesia? Oh iya, baik Bu. Tentu sangat tertarik sekali Bu yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Nisa, bahwa kita bukan hanya sekedar ikut organisasi, bukan hanya sekedar duduk diam, tapi kita langsung praktis, kita bergerak, kita menjadi belajar menjadi leadership, mengajak teman-teman dan belajar bagaimana menjadi entrepreneur, dan ya kita langsung praktis. Saya seakan sudah gimana ya, terjun langsung gitu ya. Kalau kata mentor saya itu ya kita praktis langsung. That's why kita sangat bersyukur sekali mentor kita yaitu Sir Imam Syafi'i itu yang mana membuat suatu komunitas ini terjadi. Nah, kita diajarkan seperti hal itu, dan that's why kita benar-benar difokuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk membuka mata bahwa bukan hanya para pelaku pemerintah, para pelaku UMKM, bukan hanya menunggu di saat kita umur 30, 40 untuk berjuang, tapi ya dimulai dari sekarang, karena apa yang kita lakukan sekarang ini adalah hasil nantinya yang akan kita dapatkan ke depan. Oke, baik. Lalu kalau untuk keanggotaan nih, kalau misalnya ada sahabat Sonora yang ingin bergabung dengan Nesia, apakah bisa atau hanya khusus dari mahasiswa kehidupan saja? Bagaimana? Sarah atau Nisa nih yang mau menjawab? Oke, baik. Kalau untuk anggota sendiri saat ini mungkin karena kita baru membuka, maksudnya baru bergerak, itu that's why kenapa masih lingkup kampus saja, karena teman-teman kami berbeda-beda daerah, Miss, yang sekolah, maksudnya yang kampus, jadi mahasiswa di kampus kita. Jadi mungkin untuk kedepannya kita sesuai dengan ADART yang ada, kita melihat kondisi dan situasi, apakah ini memungkinkan, kita akan membawa atau orang lain selain mahasiswa kehidupan Kadiri ingin mau untuk bergabung, untuk siap menjadi seorang praktis,
ya kenapa enggak kalau kita juga sama-sama berjejaring untuk melakukan hal yang banyak juga dari yang lain. Baik. Jadi untuk intinya untuk saat ini hanya khusus untuk mahasiswa keharupan saja begitu ya. Untuk saat ini ya, tapi next mungkin bisa jadi akan membuka keanggotaan dari luar daerah begitu ya. Oke, baik. Lalu ada mimpi besar apa nih yang mungkin ada proyek yang sebentar lagi mau digarap nih dalam waktu ke depan, apalagi mau 17-an mungkin? Adakah acara selanjutnya? Siapa nih mau jawab? Nisa atau Sarah? Oke. Untuk yang ke depan, untuk di literasi sendiri ya tadi kita akan menerbitkan suatu buku. Untuk leadership sendiri kita akan melakukan kelas leadership untuk teman-teman yang ada di kampung Ispare maupun di luaran seperti di SD, SMP, dan juga kita sedang menggarap bagaimana kita bisa membuat sekolah kader bangsa. Apa itu sekolah kader bangsa? Sekolah kader bangsa itu adalah seperti pengabdian kepada masyarakat ataupun pengabdian kepada suatu daerah, seperti ke tempat sekolah atau ke tempat daerah yang mana mungkin pendidikannya masih jauh ya, masih kalau dibanding di kota gitu. Nah, mungkin kita bisa membantu teman-teman di daerah untuk juga merasakan apa yang teman-teman yang lain rasakan gitu. Yes, dan juga doakan kami semoga ini bisa menjadi company ya, social startup, dan di bisnis juga kita sedang berjuang untuk membangun sebuah company. Oke, baik. Nih di YouTube ada yang sudah bertanya, tapi sebelumnya sebelum saya ke YouTube, saya mau bertanya ke Bu Titis nih. Nah, tadi kan Bu Titis sudah memberikan tips-tips ya, tips-tips kepada kita ya. Lalu Bu Titis sebagai seorang praktisi pendamping pengembangan talenta dan potensi diri, Bu Titis, insight apa Bu yang ingin disampaikan terkait dengan makin banyaknya anak muda seperti komunitas Nesia ini yang sudah berkembang di masyarakat, Bu? Silakan, monggo. Ya, makasih Mbak Seli. Tadi saya cermati ya ketika Mbak Sarah dan Mbak Nisa tadi sharing tentang visi misi dan kegiatan dari Nesia. Ada beberapa kata yang tidak biasa dikatakan remaja seusianya mereka gitu ya. Betul. Mereka mengatakan tentang potensi, ekonomi, dan bisnis gitu ya. Ini jarang sekali bisa comes out dari remaja pada umumnya. Jadi saya yakin mereka ini sudah terbentuk ya visi misinya, dan teman-teman yang nanti bergabung dengan Nesia akan punya pemahaman yang sama bahwa pentingnya menggunakan bahasa Inggris terutama untuk meningkatkan leverage-nya potensi ekonomi dan bisnis gitu. Ini matang sekali. Mungkin kalau Mbak Seli dan saya di usia mereka udah sejago mereka, mungkin nggak tahu ya, mungkin kita sekarang udah kayak Bob Sadino kali ya. Waktu itu pikirannya kuliah aja ya Bu ya. Nah itu tadi Mbak Sarah dan Mbak Nisa udah ngobrolin tentang bikin company gitu ya. Ini bagus sekali. Jadi secara mindset mereka udah terbuka dan growth gitu ya. Nah, saya mau tambahkan inspirasi buat sahabat Sonora juga yang ada di rumah. Beberapa kita ngomongin soal usaha ya, tadi karena nyentil sedikit tentang UMKM. Nah, pada umumnya usaha-usaha yang terkorelasi dengan luar negeri itu kadang orang agak takut gitu ya, bisa nggak misalnya ekspor impor, bisa nggak, sulit nggak, kendala bahasa ini apa gitu ya. Dua inspirasi utama yang public figure ya, yang sudah dikenal orang-orang Indonesia, dan mereka mungkin secara akademisi mungkin biasa-biasa aja, tapi wow gitu ya. Yang pertama Pak Bob Sadino almarhum, dan kedua Ibu Susi Pujiastuti gitu ya, Menteri Perikanan ya. Bob Sadino memang awal dia merintis ya jual telur dan lain-lain, tapi bisnisnya sangat berkembang ketika dia ekspansi ke luar negeri. Dan juga supermarketnya itu dia cocokkan dengan kolega-koleganya yang luar negeri itu, akhirnya dia membentuk supermarket yang memang menjual produk-produk yang hanya ada di luar negeri. Jadi dia impor gitu ya, di Jakarta aja gitu. Nah itu kemudian bisnisnya langsung boom gitu ya. Nah itu jadi inspirasi
bahwa ketika kita terkorelasi mencoba untuk mengembangkan bisnis dengan link luar negeri itu jadinya akan luar biasa. Kemudian Bu Susi Pujastuti itu juga beliau ekspor perikanan, udang dan lain-lainnya ke Jepang. Nah, pada saat mungkin masih di Indonesia stabil, tapi begitu ekspor udah langsung boom gitu ya. Jadi ini juga kita memberikan inspirasi bagi teman-teman di Indonesia untuk mencari sosok-sosok seperti beliau-beliau untuk jadikan role model bahwa dengan apapun yang mereka miliki, asal mereka berani dan percaya diri terhadap usahanya, mereka jadi kok dan luar biasa hasilnya gitu ya. Betul sekali. Kemudian mau ngasih tips gitu ya, cara cepet untuk pinter bahasa Inggris untuk usaha UMKM gitu ya. Perlu ini ya. Iya, karena kadang UMKM saya takut duluan Mas Edi gitu. Jadi yang ada 4 gitu ya, listening atau mendengarkan, kemudian speaking atau berbicara, reading atau membaca, dan writing adalah menulis. Ya, contohnya begini, simpelnya, listening, dengerin sering-sering bahasa Inggris gitu ya, main sama teman-teman Nesia, itu dia. Dengerin lagu kesukaan, terbiasa gitu. Kemudian speaking, ngobrol kayak tadi. Bahkan yang sudah challenge, ayo kita hari ini panggil Miss Sally gitu ya, itu aja masih adaptasi, tapi di segmen kedua dan seterusnya udah bisa gitu ya. Ini sebenarnya membuktikan bisa fast learner, cepat belajar kalau kita mau gitu ya. Kemudian membaca koran, ya ada koran berbahasa Inggris gitu ya, kemudian artikel online dan lain-lain. Kemudian writing, ini paling mudah dibandingkan yang lain selain mendengarkan ya. Writing ini menulis, jadi kata-kata apa yang diperhatikan, misalnya kata-kata dalam bisnis, misalnya opportunity, itu kan peluang ya, kata-kata positif. Kita belajar opportunity, oke tulis opportunity, nanti pasti ingat gitu ya. Kemudian tadi ekspor impor, kemudian produk. Nah, kata-kata istilah dalam bahasa dalam bisnis yang akan sering kita gunakan itu ditulis agar kita ingat artinya dan gampang adaptasi. Betul. Gitu Mbak Sally. 4 hal tips. Saya setuju Bu. Saya juga menerapkan hal itu Bu soalnya. Baik, ini ada pertanyaan ini untuk Mbak Nisa dan Mbak Sarah ini dari Deborah Trilaksono. Kemampuan bahasa Inggris anak muda saat ini menurut Mbak Nisa dan Mbak Sarah, bagaimana sih kemampuan bahasa Inggris di kalangan anak muda sekarang? Nah, silakan ini. Apalagi kalau di Jakarta ini kita sering denger ya anak-anak Jaksel gitu ya. Ngomongnya bahasa Indonesia dikit-dikit bahasa Inggris, bahasa Indonesia dikit-dikit bahasa Inggris. Baik, enggak silakan. Kalau menurut kalian bagaimana nih kemampuan bahasa Inggris anak muda sekarang ini bagaimana? Silakan, Mbak Sarah dulu mungkin. Oke, Bu. Kalau untuk anak muda zaman sekarang ya, Miss, itu menurut saya itu udah lebih baik banget gitu. Sekarang tuh orang mungkin di mana-mana bisa aja pakai bahasa Inggris. Kita nggak usah malu untuk melihatkan skill kita berbahasa Inggris. Ya, apalagi di Kampung Inspire ya. Apalagi di Kampung Inspire itu mungkin kalau misalnya Misela atau Bu Titis kesini pasti menemukan teman orang-orang yang setiap harinya pakai bahasa Inggris. Bahkan penjual pun berbahasa Inggris dengan pembeli. Good. Jadi di sini benar-benar full bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman yang benar-benar atau pelaku UMKM pun yang mau untuk melatih skill bahasa Inggris ya tidak apa-apa untuk kesini. Ya karena ini apalagi environment-nya, lingkungannya ini benar-benar yang melatih kita yang langsung meningkatkan bahasa Inggris itu. Langsung kayak ya untuk sekedar 3 bulan aja teman-teman udah bisa. Oke, jadi nginep di Kampung Pare 3 bulan ya, langsung cus. Yeah. Kalau menurut Mbak Nisa bagaimana? Silakan. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan kemampuan bahasa Inggris remaja zaman sekarang. Jadi meskipun kalian kadang tuh kan ada tumis yang misalkan dia praktis sama sesama sama rekannya itu dengan bahasa Inggris, itu kadang ada yang kayak ngatain gitu misal Inggris atau gimana. Jadi menurut saya jangan dengarkan apa yang orang bilang
tetap progres dengan dirimu sendiri, fokus dengan dirimu sendiri, karena kalau misalkan kita mendengarkan nih apa yang dikatakan orang lain, pastinya kita bakal down gitu kan. Jadi saran saya ya tetap fokus dengan tujuan kita. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Tetap fokus dengan tujuan kita. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi anak Jaksel nggak apa-apa ya. It's okay ya, setuju ya. Baik, terakhir dari Bu Titis nih. Bu Titis mungkin ada yang ingin diinformasikan kepada kami Bu berkaitan dengan Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis ini Bu. Monggo, silakan. Mbak Sally, berhubungan dengan tema kali ini, salah satu yang dihasilkan dengan kemampuan bahasa Inggris ini, salah satu pekerjaannya adalah translator ya. Dan di Talenta Virtual Training Center kami punya satu divisi namanya Talenta Translator Indonesia. Kami terkorelasi dengan klien luar negeri, kami punya banyak job. Tugasnya teman-teman sahabat Sonora yang ingin bekerja jarak jauh bisa bergabung dengan kami. Nanti bisa mentranslate website, mentranslate konten kreator gitu ya, konten gitu ya, untuk bisa gitu. Itu hal pertama. Kemudian hal kedua yang terbaru dari Talenta Virtual, kami punya unit bisnis baru namanya Talenta Photograph Indonesia. Seperti namanya, menyediakan peluang bekerja untuk sahabat Sonora yang hobi memfoto. Nah, jadi kita juga jualkan ya. Jadi semua teman-teman yang masih jobless atau pengen nambah pemasukan bisa bekerja dari manapun, hubungi aja Talenta Virtual. Kami akan terima seberapa banyak pun foto-foto sahabat Sonora semuanya. Dan kita ya kita bekerja bersama lah gitu ya. Dan ini memakai link jadi kita berkembang. Wow, ini berarti bisa mengurangi pengangguran juga ya Bu Titis ya. Betul, baik, iya. Terakhir closing statement ini karena sudah jam 4 sore, nggak terasa tahu-taunya sudah jam 4 sore aja. Kayaknya baru tadi deh ngobrolnya. Monggo dari Bu Titis dulu ya, closing statement Bu, silahkan. Tadi sudah ada tips, kemudian ada sharing tentang Talenta Virtual. Nah sekarang terakhir saya mau menambahkan sedikit ya, ada closing statementnya adalah bagaimana bahasa Inggris ini begitu penting bagi kita. Nah cara menambah tadi kalau ngomongin Mbak Sally pertanyaannya tambah jejaring itu seperti apa dengan bahasa Inggris yang mudah, praktis, non biaya. Satu aja caranya adalah menggunakan sosial media. Itu dia. Jadi sahabat sesuai passionnya, sesuai talentanya, follow sosmed favorit sahabat Sonora. Mau bisnis apapun ya, bisnis jasa, bisnis produk, bisnis kosmetik ya, apapun, follow semuanya. Favoritkan yang perusahaan yang lebih besar dibandingkan kita, kemudian berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris lewat DM. Itu akan menambah jejaring kita. Tanpa kita harus mengenal mereka sebelumnya, tanpa kita harus mungkin satu pertemuan dengan mereka, cukup DM. Semoga bermanfaat. Silakan dari Mbak Sarah, closing statement. Baik Miss. Sebelumnya terima kasih kepada Miss Sally dan juga Bu Titis dan juga para sahabat Sonora telah mengundang kami pada hari ini. Mungkin closing statement dari saya selalu mengajarkan kepada teman-teman saya, selalu mengingatkan bahwa untuk tidak apa-apa untuk bekerja keras dari sekarang. Tidak apa-apa untuk susah atau untuk menangis dari sekarang. Jadi lakukan yang terbaik mulai hari ini, jangan sampai kita menyesal, jangan sampai di waktu yang baru kita sadar dan kita baru memulai langkahnya. Dan that's why menurut kami selalu lakukan yang terbaik, selalu lakukan hal positif, lakukan habit-habit positif yang teman-teman punya, teman-teman bisa kembangkan, selalu aware kepada masyarakat dan jadilah solving problem. Dan mungkin teman-teman yang pengen tips bahasa Inggris dari saya, mungkin teman-teman ya benar kata Bu Titis, yaitu rajin-rajin listening, rajin-rajin reading, itu sudah cukup membantu teman-teman dan practice.
Oke, baik. Mbak Nisa, silakan terakhir. Baik, ini tambahan saja dari apa yang telah disampaikan Sarah Ayu maksudnya. Manfaatkanlah masa muda kita untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan suatu bangsa, karena ketika kita bisa berkontribusi, maka ciptakanlah dan jangan meminimalisir peluang tersebut. The change come for your life. One has be to positive. When you have positive, so good things will happen. Oke, thank you. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya sore hari ini, Bu Titis, Mbak Sarah, dan juga Mbak Nisa. Terima kasih. Ketemu lagi next project mungkin ya. Oke, sukses untuk Nesia ya, juga untuk Bu Titis dengan talenta virtualnya, dan kita ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you, bye-bye. Baik, sahabat sonora, itulah tadi perbincangan kita ya dengan komunitas Nesia. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan selama 1 jam ini bisa membuka wawasan Anda mengenai dunia anak muda. Saya Seli Diandra, pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani